Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan, nama saya Desel Fritsia Sahra dengan NIM C01241009 dari kelompok 1 histologi. Jadi video kali ini saya akan membuat video gagal responsi. Jadi langsung saja perjalanan aliran darah dan urin dalam ginjal. Aliran darah ke ginjal siap untuk difiltrasi. Ginjal merupakan pusat penyaringan darah yang sangat canggih. Darah masuk ke ginjal melalui arteri renalis, kemudian bercabang menjadi arteri segmentalis. Terus aliran darah dibagi menjadi arteri interlobalis yang berjalan di antara lobus ginjal. Saat semakin mendekati konteks ginjal, darah melewati arteri arcuata karena membentuk lingkungan di batas korteks dan medula. Lalu ke arteri interlobularis yang membawa darah lebih ke dalam nefron. Akhirnya darah masuk ke dalam arteri leore eferen yang membawa darah ke pusat filtrasi utama atau glomerulus. Terus selanjutnya itu ada proses filtrasi. Filtrasi memilih apa yang bisa lolos di glomerulus. Terus darah melewati saluran darah filtrasi yang terdiri atas 3 lapisan utama. Yang pertama itu ada endotel, kapiler, berfenestra. Terus memungkinkan zat kecil lewat tapi menahan darah lewat. Membrana basalis glomerulus bertindak seperti filter tambahan dan berdasarkan muatan. Selanjutnya ada celah filtrasi pedikel pedosit, menjaga agar protein besar bertahan dalam darah setelah filtrasi, yaitu masuk ke dalam urin kapsula Bowman, tempat awal terbentuknya urin. Selanjutnya itu perjalanan urin ke dalam nefron. Setelah keluar dari glomerulus, filtrat harus melalui serangkaian tubulus yang akan menyerap kembali zat-zat penting dan mengatur komposisi akhir urin. Prosesnya yaitu yang pertama ada tubulus contortus proximal, yaitu melalui epitel kuboid selapis dan mikrofili. Adapun fungsinya yaitu menyerap kembali glukosa dan asam amino, ion dan air. Yang kedua ada tubulus lurus proksimal, epitel dari kuboid selapis dan mikrofili yang berfungsi melanjut proses reabsorpsi. Ada ansahela, cabang dari descendens tipis, kemudian ke epitel selapis gepeng permeabel terhadap air. Selanjutnya cabang ascendens tipis, epitel selapis gepeng impermeabel terhadap air, hanya ion yang bisa lewat. Selanjutnya ada tubulus lurus distal, epitelnya itu kuboid selapis tanpa mikrofili. Terus fungsinya mengatur kadar ion melalui mekanisme aktif. Selanjutnya yang kelima ada makula densa, yaitu fungsinya sensor osmolaritas NaCl yang memberi sinyal ke sel Jungstan untuk mengeluarkan renin atau mengatur tekanan darah. Selanjutnya yang keenam itu tubulus contorus distal, epitelnya kuboid selapis tanpa mikrofili, menyesuaikan kabel pH urin tanpa masuk ke dalam tubulus colectivus. Selanjutnya itu proses perjalanan menuju ekresi dari urin. Yang pertama itu ada tubulus colectivus, epitel kuboid selapis atau selapis gepeng, tempat pengaturan akhir air oleh ADH. Terus yang kedua ada ductus collectivus atau colligentes, ya epitel kuboid selapis mengarahkan urin ke saluran lebih besar. Terus selanjutnya itu calyx minor, ada tempat pertama penyimpanan urin. Terus calyx mayor, gabungan dari beberapa calyx minor. Terus selanjutnya ada pelvis renalis atau penyimpanan sementara sebelum menuju ke ureter. Selanjutnya proses pengeluaran saluran urin keluar tubuh.
Yang pertama ada ureter, 2/3 proksimal yaitu epitel transisional, terus 1/3 distal epitel transisional juga. Yang kedua vesika urinaria atau kandung kemih, epitel transisional fleksibel hanya untuk menampung urin. Selanjutnya ada uretra, pars prostatica, epitel transisional, dan pars membranosa, epitel berlapis torak dan epitel bertingkat. Pars spongiosa ada proksimal, epitel selapis torak dan epitel berlapis bertingkat, ada distal dan epitel selapis gepeng. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan dan perjalanan sperma. Awal mula sperma, spermatogenesis dan spermagenesis di tubuh spermatogenesis, yaitu proses sperma dimula di proses yang memiliki spermatogenik, berbagai sel berperan dalam spermatogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis, spermatogonia, sel induk yang melakukan mitosis. Terus spermatosit primer melakukan meiosit 1 yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Terus ada spermatosit sekunder melakukan meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Ada spermatid mengalami perubahan bentuk dalam proses spermogenesis menjadi spermatozoa matang. Di sini sel Sertoli berperan sebagai pemeran nutrisi dan dukungan bagi perkembangan sperma. Setelah matang akan dilepaskan ke lumen tubulus seminiferus. Selanjutnya proses perjalanan sperma keluar dari testis. Yang pertama itu ada tubulus recti, saluran pendek yang menghubungkan tubulus seminiferus ke testis. Testis jaringan saluran yang mengumpulkan sperma menuju ke luar dari testis. Ada ductus deferens, epitel selapis kuboid tidak bersilia, dan epitel kolumna bersilia untuk menghubungkan testis ke epididymis. Terus selanjutnya proses penyimpanan dan pematangan sperma di epididymis. Ductus epididymis, epitel berkolumna bertingkat semu adalah sperma dimatangkan. Prosesnya itu pengangkutan sperma menuju ke uretra. Ductus efferens, epitel kolumnar bertingkat semu dengan bersterosilia bertindak seperti jalan tol yang membawa sperma ke epididymis menuju uretra. Di sini kelenjar vesikula seminalis menghasilkan 60% cairan semen mengandung fruktosa dan sebagai sumber energi sperma. Nanti ductus ejaculatorius, yaitu pertemuan ductus deferens dan kelenjar vesikula seminalis yang bermuara ke uretra pars prostatica. Selanjutnya melewati prostat dan kelenjar bulborectalis. Sperma melewati uretra pars prostatica dengan epitel transisional, di mana ia bertemu dengan cairan dari kelenjar prostat, yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan prostat yang menghasilkan cairan enzim dan asam sitrat menuju memelihara, untuk membantu memelihara dan mengaktifkan spermatosa. Setelah itu sperma melewati uretra, pars membranosa, epitel berlapis torak dan epitel bertingkat. Selanjutnya kelenjar bulboholalis, uretralis berfungsi untuk menghasilkan cairan mukus yang melumnasi uretra, membantu membersihkan cairan dan membersihkan sperma selama ejakulasi. Selanjutnya itu ada uretra pars spongiosa, epitel berlapis gepeng. Akhirnya di sini sperma melewati uretra
pars spongiosa yang memiliki epitel berlapis torak di proksimal dan epitel berlapis gepeng dan di distal. Dari sinilah sperma siap dikeluarkan dari tubuh melalui ejakulasi. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.